Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin dan kali ini kita akan bahas tentang statement dari salah satu jenderal favorit saya yaitu Jenderal Gatot Nurmantio ya, Purnawirawan. Jadi di podcastnya Refil Harun yang terakhir ini ya, saya baru tonton itu beliau mengatakan bahwa dia pernah ngomong dengan Jokowi ya, dengan Presiden Jokowi kalau ada demo rakyat. Jadi kalau ada demo rakyat itu jangan dikatakan dia ini pengkhianat ya. Kalau dia tuh berada di barisan rakyat yang demo ini. Karena tentara itu adalah bukan tentara pemerintah, tapi tentara rakyat, tentara negara. Ini negara tuh beda sama pemerintah ya guys. Jadi kalau kita ngomong negara, berarti situ adalah suatu wilayah yang ada rakyatnya dan dipimpin oleh suatu pemerintahan. Jadi berpihaknya bukan pada pemerintahan tapi negara. Jadi berpihaknya pada rakyat dan juga wilayah itu. Pemerintah itu hanyalah semacam wakil rakyat. Jadi wakil rakyat. Jadi pemerintah itu tunduk sama rakyat gitu. Pemerintah itu hanya dikasih mandat, dikasih kuasa dari rakyat. Jadi pemegang kuasa itu adalah rakyat. Pemerintah itu hanya mandatnya saja gitu. Jadi saya misalnya, saya punya kuasa, lalu saya menyuruh orang untuk saya wakili, untuk mewakili saya, misalnya ke bank gitu kan. Tolong kamu urus ini deh, saya beri kuasa saya ini saya berikan kepada dia ya, untuk tentunya sementara, temporary, bukan permanen. Seperti kita tahu jabatan presiden itu kan 5 tahun, 10 tahun gitu kan, 2 periode paling banyak gitu. Nah, itu kuasa itu saya berikan kepada orang yang saya utus ini, yang sewaktu-waktu bisa saya ambil kembali. Sehingga saya yang punya kuasa sebenarnya, dia hanya diberikan mandat. Jadi dia tuh gak lebih berkuasa dari saya karena saya lah pemilik kuasa. Nah sama seperti halnya dalam pemerintah dengan rakyat. Ya rakyat itu pemilik kuasa sepenuhnya, pemerintah itu hanya menjalankan mandat. Sehingga pemerintah nggak boleh macam-macam sama rakyat. Makanya tepat kata Jenderal Gatot bahwa ketika ada demo rakyat, makanya Panglima TNI bersama TNI itu berada bersama rakyat yang demo ini, bukan berada bersama pemerintah, gitu kan? Karena rakyat yang punya kuasa, pemerintah hanya mandat. Dan tentara itu adalah tentara rakyat, bukan tentara pemerintah, juga tentara negara, bukan tentara pemerintah gitu kan. Nah, itu adalah statement ini sangat sangat logis dan sangat masuk akal, sangat sangat bagus guys. Jadi ini membuat kalau ini jalan ya, ini membuat kita makin percaya pada TNI. TNI itu adalah bagus sekali ya. Kita memang tingkat kepercayaan pada itu tinggi sekali gitu. Apalagi kalau ini betul-betul dijiwai oleh para para jenderal dan prajurit TNI menjiwai ini. Mereka harus tahu mereka itulah tentara rakyat, tentara negara, bukan tentara pemerintah. Nah, memang mereka punya kewajiban untuk menjaga keselamatan pemerintah. Tapi menjaga keselamatan saja ya, bukan untuk menghabisi rakyat. Ini jangan mentang-mentang untuk demi keselamatan pemerintahan lalu mereka menghabisi rakyat, enggak. Jadi mereka bagaimana supaya kedua belah pihak ini nggak cedera. Pemerintah selamat, rakyat selamat gitu. Jadi jangan berpihak pada pemerintah. Misalnya kalau ada penyerangan terhadap pemerintah, lalu lalu demi alasan untuk menjaga keselamatan dari pemerintah, lalu rakyat dihabisi, enggak gitu. Mereka harus bisa menengahi, tetap menjaga keselamatan pemerintah, tapi tetap menjaga jarak dengan rakyat. Sehingga rakyat tidak diapa-apain. Kalau bisa rakyat selamat, pemerintah selamat kan bagus sekali, selamat dua-duanya. Ini jangan karena alasan berlindung dengan topeng berlindung di balik keselamatan pemerintah lalu ya dihabisi, nggak bisa gitu guys. Itu bukan TNI namanya. Nah, jadi ini bagus sekali. Ini sana ini dijiwai oleh setiap prajurit dan oleh jenderal TNI, jadian tingginya itu sangat luar biasa gitu kan. Nah, ini harus ditekankan. Jadi tetaplah jadi kalau ada demo ya sebisa mungkin janganlah aparat itu ya, terutama TNI Polri ya, TNI Polri ya terutama ya, apalagi TNI itu berada balik pemerintah, enggak harus berada balik rakyat. Jadi ikutlah mendukung rakyat demo ini gitu kan. Nah sekarang timbul pertanyaan, tetapi tetap menjaga keselamatan pemerintah ya, tapi timbul pertanyaan gimana kalau ada rakyat yang anarkis gitu. Nah gini, menurut hemat saya ya, kalau kita melihat demo itu bagaimana dulu? Kalau demonya cuma segelintir orang, misalnya hanya ya kayak kita tahu ada ormas tertentu, beberapa ormas gitu kan, tidak menyeluruh, itu masih bisa lah TNI itu tidak terlalu menghiraukan gitu. Nah, mungkin TNI itu bisa memperkirakan menganggap bahwa ini mungkin segelintir orang saja. Karena kan kita tahu ya, kalau demo ini kan ada yang aspirasi rakyat, ada juga yang aspirasi sekelompok orang gitu. Jadi nggak semua demo itu adalah
pimpinan rakyat semua. Ada juga yang segelintir orang yang kepentingan tertentu, misalnya ormas itu kan bisa jadi. Nah, tapi kalau misalnya kalau ini anarkis ya itu kalau bisa diamankan gitu. Misalnya ada anarkis kelompok orang gitu kan, tidak mewakili rakyat lah gitu, hanya sekelompok orang atau ormas gitu kan. Nah, itu bisa diamankan dalam artian anarkisnya dihentikan. Karena kan namanya perusakan dan merugikan negara, dan ya kan ini perlu dihentikan. Karena ini kan bukan aspirasi rakyat seluruhnya, hanya segelintir orang. Nah, tapi kalau sudah memasukkan elemen misalnya banyak ormas, lalu buruh, mahasiswa, emak-emak, pelajar, semuanya elemen turun tangan, turun kayak demo besar gitu kan. Beberapa tahun lalu, tahun 2019, terutama contohnya paling besar itu tahun 1998. Nah, itu dan timbul anarkis. Nah, itu nggak bisa lagi aparat tuh mengamankan orang-orang ini, nggak bisa. Kenapa? Karena ini elemennya bukan lagi sekelompok orang, bukan lagi kepentingan sekelompok orang atau orang tertentu, elemen orang tertentu, tapi sudah rakyat namanya. Ini baru namanya rakyat seluruhnya. Jadi ketika sudah gabungan ormas-ormas, semuanya emak-emak, mahasiswa, buruh, pelajar gitu kan, umum itu digabung lintas ormas, itu sudah rakyat tibanya. Nah, itu nggak bisa lagi memakai sistem yang dimana tadi hanya segelintir orang ya, atau beberapa ormas ini nggak bisa lagi ya. Ini sudah rakyat, ini baru rakyat namanya, rakyat yang sebenarnya yang dalam artian seluruhnya gitu. Karena nggak mungkin juga sekitar 230 juta orang turun langsung, kan nggak mungkin juga. Jadi misalnya kayak ya kemarin tuh elemen bapak yang waktu demo, waktu kecurangan pilpres itu kan udah banyak itu elemennya, bukan hanya beberapa ormas tapi sudah masuk ke emak-emak, buruh, semuanya kan turun. Nah, itu udah maksudnya udah rakyat kategorinya tuh, udah rakyat yang kita yakini seluruhnya, mewakili seluruhnya gitu kan. Karena bukan lagi sekelompok ormas. Nah, itu ketika mereka melakukan perusakan, itu nggak bisa lagi TNI itu memperlakukannya seperti segelintir ormas tadi. Karena ini udah mainnya udah rakyat seluruhnya gitu kan. Nah, apa yang dilakukan? Sama seperti tahun 98 ya, demi keselamatan pemerintahan, makanya tahun 98 itu terjadi para petinggi TNI itu kan membujuk Soeharto, ya Jenderal Soeharto waktu itu, Pak, Bapak tidak diinginkan rakyat lagi Pak, Bapak mundur. Nah, begitu harusnya kan. Jadi karena kalau diamankan dari kerusakan tuh percuma, karena rakyat sudah marah. Ini bukan lagi sekelompok ormas, tapi sudah rakyat seluruhnya. Ya kan, nah, tahun 98 itu atau waktu kemarin kecurangan pilpres tahun 2019 itu udah seluruh rakyat, itu udah mewakili, udah banyak elemen, bukan hanya 1-2 elemen, tapi sudah masuk buruh, mahasiswa, mama, pelajar, semuanya ormas-ormas itu kan, lintas ormas, suku agama, itu sudah rakyat namanya guys. Itulah rakyat yang sejati, rakyat yang sudah keseluruhan. Nah, itu yang dilakukan adalah Panglima TNI atau petinggi TNI itu datang ke presiden. Kalau dituntut misalnya mundur presiden, Bapak harus ikuti dengan rakyat udah nggak mau lagi dipimpin oleh Bapak harus mundur. Jadi kita membutuhkan Panglima TNI itu yang berani guys, ya. Pemimpin TNI itu yang berani, Polri yang berani datang ke presiden. Bapak apa nggak lihat itu demo di luar sana? Ini sama lah Pak kejadian tahun 98. Kalau kemarin demonya cuma 1-2 ormas, itu bisa kita anggap nggak mewakili rakyat seluruhnya. Mungkin kepentingan tertentu, golongan tertentu. Tapi ini sudah seluruh elemen Pak Presiden gitu. Bapak harus ikuti dengan rakyat, Bapak mundur. Harus berani Panglima TNI Pak. Guys. Bahkan Panglima TNI itu harus mengatakan kalau Bapak tidak mau mundur, kami tidak akan tanggung jawab atas keselamatan Bapak. Kenapa? Karena kami bersama rakyat. Seperti dikatakan Jenderal Gatot ya. Jadi jangan dianggap TNI itu nanti malah berkhianat. Enggak. Karena TNI itu adalah ibunya rakyat. Ibunya negara, bukan pemerintah, guys. Pemerintah itu hanya memberikan mandat. Jadi ketika rakyat sudah demo seluruhnya elemen, dan ini kita tak tahu ya kapan terjadi ya. Jadi waktu terjadi karena sudah kemarin publik kan sudah begitu besar sudah pemerintah sekarang ini kan. Nah, kalau itu terjadi dan mirip tahun 98 itu TNI Polri harus berpihak pada rakyat yang demo, yang seluruh elemen ini. Dia harus datangi presiden yang ngomong baik-baik. Kami Pak tidak tanggung jawab lagi terhadap kesalahan Bapak. Karena Bapak yang ngeyel, keras kepala gitu kan. Karena ini Bapak lihat ini bukan 1-2 ormas saja Pak, tapi sudah seluruh elemen gitu kan. Nah, Bapak harus mundur biar Bapak selamat dan rakyat selamat. Jadi tidak ada yang, jadi anarkisme itu akan terhenti dengan sendirinya. Begitu Bapak mundur dengan gentle seperti Soeharto mundur tahun 98, itu kan anarkis berhenti. Tapi coba Bapak ngeyel, itu anarkis akan terus terjadi. Dia seperti api yang tidak dipadam. Jadi begitu Bapak mundur seperti Soeharto mundur tahun 98, ini anarkis akan berhenti. Jadi nggak perlu aparat itu bentuk sama rakyat, nggak perlu. Karena aparat itu adalah ibunya tuh rakyat guys. Nah itu poinnya. Jadi pemerintah harus ngalah karena dia tuh hanya diberikan mandat pemerintah ini, bukan dia tuh pemilik kuasa, sebenarnya enggak.
Pemerintah tuh hanya memiliki mandat yang diberikan oleh rakyat. Penguasa sebenarnya adalah rakyat. Itu poinnya guys. Jadi pemerintah tuh sama seperti kayak saya ngutus seseorang tadi itu ya, cerita di awal. Ngutus seseorang bahwa tolong kamu kerjakan ini ya, kamu yang pemegang kuasa. Jadi ketika datang ke bank atau kemanapun itu orang tuh akan menganggap dia tuh pemegang kuasa yang saya berikan gitu. Bukan dia pemilik sebenarnya. Nah sama kayak negeri ini, pemilik sebenarnya negeri ini rakyat, pemerintah. Pemerintah tuh hanyalah kacung rakyat gitu guys. Nah, jadi TNI Polri harus sadar itu bahwa pemerintah itu hanyalah kacung rakyat, pesuruh rakyat. Sehingga harus TNI Polri itu menempatkan rakyat di atas pemerintah. Rakyat dan negara di atas pemerintah. Pemerintah itu levelnya di bawah rakyat dan di bawah negara. Nah, level rakyat yang kita maksudin adalah bukan hanya satu dua ormas, tapi ketika sudah permintaan banyak dari macam elemen ya, bukan hanya buruh, tapi juga mahasiswa, banyak lintas suku agama, ya kan, para pelajar, emak-emak, itu sudah namanya rakyat dan itu wajib dieksekusi, wajib didukung oleh TNI Polri karena sesungguhnya kekuasaan itu berada di tangan rakyat, guys. Tidak lagi demi keselamatan dua-duanya, pemerintah dan rakyat, maka TNI harus berpihak dengan rakyat dengan mengatakan kepada pemerintah, kita tidak bisa melindungi Bapak. Kenapa? Karena Bapak sudah tidak suka rakyat. Jadi daripada masalah besar, Bapak mundur saja. Jadi TNI dan Polri ikut bersama rakyat menekan pemerintah. Dengan cara apa? Mengatakan baik-baik. Kami bukan pengkhianat, tapi kami setia pada negara dan rakyat, bukan pada pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak sukai rakyat, tidak diinginkan rakyat, kita tidak bisa bersama pemerintah. TNI dan Polri tidak bisa lagi bersama pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya masih diinginkan rakyat, yang demo hanya segelintir orang, kelompok orang, itu TNI bisa bersama pemerintah. Karena meyakini bahwa pemerintah masih disukai rakyat, masih diinginkan rakyat. Tapi kalau sudah elemen bercampur ya, semua elemen bersatu, itu nggak bisa lagi. TNI dan Polri harus ikut mendesak presiden, ikut mundur, guys. Karena sejatinya TNI dan Polri adalah aparat negara, aparat rakyat, bukan aparat pemerintah, guys. Itu yang perlu dipahami. Karena pemerintah itu gimana pun juga adalah kuasanya berada di tangan rakyat. Pemerintah itu hanya menjalankan mandat. Diberikan kuasa sementara, bukan selamanya. Kuasa selamanya berada di tangan rakyat. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja ya guys ya. Semoga kita berharap dalam doa semoga semua TNI Polri kita memiliki jiwa seperti itu ya, jiwa setia pada negara, setia pada rakyat, bukan setia kepada pemerintah. Dia hanya setia kepada pemerintah yang setia kepada rakyat dan negara. Kalau pemerintahnya sudah tidak sesuai dengan rakyatnya ya, dengan negara, TNI harus cabut dukungan kepada pemerintah dan dia harus kembali kepada rakyat. Karena TNI itu adalah induknya rakyat, ibunya rakyat, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.